Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mesya Fitriani, Muhammad Bukhari dan Kipni Hidayatullah akan mempresentasikan PPT kami dengan materi teknik-teknik manajemen. Yang pertama, teknik-teknik manajemen ada 3, yaitu target costing analysis atau analisis target biaya. Yang kedua, Kaizen analysis atau perbaikan terus-menerus. Yang ketiga, corporate social atau tanggung jawab sosial perusahaan. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang target costing analysis atau analisis target biaya. Analisis target biaya atau target costing merupakan suatu metode perhitungan biaya produk yang cara perhitungannya secara mundur, dimulai dari penentuan harga jual yang digunakan dalam menentukan biaya produk tersebut. Yang kedua, menurut Novianti Alimuddin, target costing merupakan suatu penentuan biaya maksimum yang dimungkinkan bagi pembuatan sebuah produk atau jasa dan kemudian merancang prototipe yang menguntungkan dengan kendala biaya maksimum yang telah ditetapkan. Nah, dari pengertian para tokoh di atas, dapat kita sederhanakan bahwa target biaya atau target costing merupakan metode penentuan biaya produksi, di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga kompetitif. Dengan demikian perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Metode target costing menetapkan biaya target untuk membantu masing-masing dalam merencanakan dan merancang konsep yang tepat agar produk yang dihasilkan berhasil di pasar dan memperoleh laba yang diinginkan. Nah, kesimpulannya adalah target costing merupakan suatu metode yang menghimbau perusahaan untuk sadar akan biaya dan efisiensi. Yang kedua, target costing adalah alat yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengurangan biaya selama tahap desain. Kemudian selanjutnya, cara menentukan target costing ini adalah dengan membebankan semua biaya yang terjadi selama proses produksi kepada setiap produk yang dihasilkan. Biaya target atau target cost adalah selisih antara harga penjualan yang dibutuhkan untuk menangkap pangsa pasar yang telah ditentukan sebelumnya dan laba per unit yang diinginkan. Kemudian perusahaan memiliki 2 pilihan untuk menurunkan biaya sampai pada tingkat target costing, yaitu dengan cara mengintegrasikan teknologi manufakturan baru. Yang kedua, dengan melakukan desain ulang atau jasa perusahaan dapat menurunkan biaya sampai pada tingkat target biaya. Kemudian penentuan target costing menurut Chauffeur dan Slack-Mulder, yaitu cara penentuan target sales price atau marketing harus jeli terhadap kondisi pasar. Kemudian target profit, yaitu menargetkan profit yang diinginkan. Yang ketiga, allowable cost atau target sales dikurang target profit sama dengan allowable cost. Yang keempat, product level target, yaitu menentukan sasaran pangsa pasar. Dan yang kelima, komponen level target cost, yaitu membagi masing-masing kelompok fungsi. Kemudian masuk kita ke materi yang kedua, yaitu Kaizen Costing Analysis. Pengertian Kaizen Costing Analysis menurut Kaplan dan Kufer, Kaizen Costing merupakan pendekatan dalam mengembangkan sistem biaya untuk membawa kegiatan perbaikan terus-menerus di perusahaan. Kemudian menurut Supriyono, Kaizen Costing yaitu perbaikan secara terus-menerus yang didukung proses pengurangan biaya dalam tahap pemanufakturan produk yang sudah ada. Jadi kesimpulannya adalah Kaizen Costing merupakan metode pengurangan biaya selama fase produksi dan berfokus pada perbaikan secara kontinu atau terus-menerus dan merupakan pendekatan yang inklusif dan berkesinambungan untuk mengurangi biaya
setelah tahap produksi suatu produk atau jasa. Perusahaan yang melakukan Kaizen costing dengan melakukan perubahan secara bertahap disebut continuous improvement. Kemudian tujuan Kaizen. Tujuan Kaizen analisis yaitu pemeliharaan. Yang kedua, perbaikan. Kemudian sasaran akhir Kaizen adalah tercapainya kualitas biaya distribusi atau quality, cost, dan delivery. Kemudian manfaat teori Kaizen. Yang pertama, manfaatnya yaitu setiap orang akan mampu menemukan masalah dengan cepat. Yang kedua, setiap orang akan memberikan perhatian dan penekanan pada tahap perencanaan. Yang ketiga, setiap orang berkonsentrasi pada masalah-masalah yang lebih penting dan mendesak untuk disesuaikan. Yang keempat, mendukung cara berpikir yang berorientasi pada proses. Dan yang terakhir, kelima, yaitu setiap orang akan berpartisipasi dalam membangun sistem yang baru. Selanjutnya, aktivitas penentuan biaya Kaizen. Yang pertama, aktivitas yang dilakukan ketika terdapat perbedaan yang besar antara biaya aktual dan target cost. Yang kedua, aktivitas yang dilakukan secara berkala untuk mengurangi tingkat perbedaan antara target dan estimate profit dan juga agar dapat mencapai allowable cost. Kemudian selanjutnya, kunci pelaksanaan Kaizen. Kunci pelaksanaan Kaizen yang pertama yaitu menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Yang kedua, memproduksi dalam jumlah kecil atau small lot size. Yang ketiga, menghilangkan pemborosan. Yang keempat, memperbaiki aliran produksi. Yang kelima, menyempurnakan kualitas produk. Yang keenam, menghilangkan ketidakpastian. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Kemudian selanjutnya yaitu penerapan Kaizen. Bagaimana cara kita untuk menerapkan metode Kaizen ini? Yaitu dalam menerapkan Kaizen, para pemimpin perusahaan atau organisasi berpegang pada dua prinsip. Antara lain, yang pertama, prinsipnya memerlukan proses atau cara kerja yang baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan proses atau cara demikian, kita bisa bekerja lebih cekatan atau bukan bekerja lebih berat. Yang kedua, memilih gagasan-gagasan yang sekiranya bisa atau memungkinkan untuk dilaksanakan, kemudian menerapkannya dan bersabar menunggu hasilnya. Tentunya satu perbaikan kecil yang dilakukan dalam perusahaan akan dapat menghasilkan dampak yang besar, di mana waktu dan uang dapat dihemat. Baiklah teman-teman sekalian, untuk materi yang terakhir, yang ketiga, yaitu corporate social, itu akan dijelaskan dan diterangkan oleh rekan saya yang bernama Mesya Putriani. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mesya Putriani akan melanjutkan yaitu materi yang disampaikan oleh rekan saya. Yaitu saya akan melanjutkan tentang corporate social. Pengertiannya, menurut Skankett and Clement tahun 2002, corporate social responsibility merupakan komitmen usaha untuk bertindak aktif, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal, dan masyarakat secara luas. Sedangkan menurut Schermerhorn tahun 2003, corporate social responsibility atau bisa disebut juga dengan CSR, yaitu kewajiban suatu perusahaan untuk bertindak dalam cara-cara yang sesuai dengan kepentingan masyarakat secara luas. Tujuan corporate social responsibility. Di sini tujuannya ada 3, yaitu pertama, untuk meningkatkan citra perusahaan. Biasanya implisit asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik. Yang kedua, untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat.
Yang ketiga itu sebagai perpanjangan dari pelapor keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor. Selanjutnya itu tentang bentuk-bentuk implementasi CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang pertama itu konsumen dalam bentuk penggunaan material dan ramah lingkungan tidak berbahaya. Yang kedua karyawan dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, dan agama serta golongan. Yang ketiga itu kesehatan dan keamanan dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor. Tanggung jawab CSR itu ekonomi. Pertama ekonomi, kedua hukum, ketiga etika dan berkemanusiaan, dan keempat sosial perusahaan. Fungsi CVR yang pertama yaitu social license to operate, yaitu izin sosial operasi. Maksudnya izin masyarakat yang mendapatkan manfaat dari adanya perusahaan di lingkungan mereka, maka mereka akan ikut diuntungkan. Yang kedua itu mengurangi risiko bisnis perusahaan. Ketiga melebarnya akses sumber daya. Dengan melebarnya akses sumber daya, maka akan menciptakan sebuah keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan. Keempat, melebarkan akses menuju market. Kelima, memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Keenam, memperbaiki hubungan dengan regulator dan meningkatkan produktivitas karyawan. Unsur-unsur CSR yaitu pertama diterapkan dalam perilaku sosial, yaitu peduli terhadap lingkungan di sekitar perusahaan sesuai peraturan. Yang kedua, adanya komitmen untuk melakukan usaha secara etis dan legal serta berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi karyawan. Yang ketiga, adanya komitmen untuk mewujudkan pembangunan ekonomi secara luas dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.